Sejak saat itu, hubungan Clara dan Farel semakin romantis saja. Suatu malam, Clara sedang duduk sambil melihat keluar melalui jendela. Farel menghampirinya dan memeluknya dari belakang. "Sayang, kapan kita akan merencanakan bulan madu kita?" Clara tampak bahagia mendengar pertanyaan Farel. "Bulan madu?" kata Clara. Ekspresinya berbeda saat pertama kali Farel menanyakan tentang acara bulan madu mereka. Di saat itu, mereka baru saja menikah, dan Clara dengan tegas menolak dan berkata bahwa dia tidak akan pernah mau berbulan madu dengan Farel. Tetapi kali ini, Clara tersenyum bahagia. "Iya, bulan madu. Setelah kita menikah, kita belum pernah jalan-jalan berdua kan?" jawab Farel. Clara tersenyum. "Kalau aku ikut kamu saja, karena sekarang kan aku sudah tidak punya kegiatan apapun. Jadi, kapanpun kamu mau mengajakku, aku pasti selalu ada waktu," jawab Clara. Farel tersenyum bahagia mendengar jawaban Clara. "Baiklah, kalau begitu, aku akan mencari waktu yang tepat. Tetapi, kira-kira ke tempat mana yang bagus untuk kita kunjungi? Atau mungkin ada tempat yang ingin kamu kunjungi, sayang?" Clara kemudian teringat dengan rencana Farel yang ingin pergi ke suatu tempat. "Bukankah kamu pernah ingin pergi ke suatu tempat? Maksudku, kamu pernah ingin pergi ke desa. Dan di sana ada villa peninggalan orang tuamu. Bagaimana jika kita pergi ke sana saja? Pasti sangat menyenangkan," kata Clara. Farel terdiam sejenak lalu berkata, "Tetapi di sana pedesaan, sayang. Apakah kamu betah tinggal di sana? Bagaimana kalau kita pergi ke luar kota atau ke luar negeri saja?" Clara yang saat itu dipeluk dari belakang oleh Farel, kemudian membalik tubuhnya lalu menatap Farel. "Aku sudah biasa tinggal di kota. Aku juga sudah terbiasa melihat pemandangan yang ada di kota. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana suasana di desa. Pasti sangat menyenangkan dan begitu tenang." Farel berusaha meyakinkan Clara. "Kamu yakin akan pergi ke tempat itu? Apakah nanti kamu tidak akan menyesal?" Clara menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tentu saja tidak. Aku yakin aku pasti akan merasa sangat bahagia di sana," kata Clara. Farel tersenyum menatap Clara. "Baiklah, kita akan pergi ke sana. Jika kamu merasa tidak betah, kita akan mencari tempat yang lain yang kira-kira bisa membuatmu merasa bahagia," jawab Farel, lalu membelai wajah Clara. Clara kemudian memeluk Farel sambil tersenyum. Saat itu, Farel pun memeluknya, lalu mencium kening Clara. Suatu hari di saat Clara sedang menyiapkan sarapan untuk Farel, Farel tersenyum melihatnya dan kembali memeluknya dari belakang. "Farel, kamu membuatku kaget saja," kata Clara. Farel tersenyum kemudian mencium pipi Clara. "Hari ini ada sarapan apa, sayang?" kata Farel. Clara tidak menjawab pertanyaan Farel. Justru Clara kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Farel. "Menurutmu, aku membuatkan sarapan apa untukmu?" kata Clara.
Farel tersenyum sambil melihat bahan-bahan makanan yang ada di dekatnya. Jika aku melihat semua bahan-bahan ini, kamu akan memasak makanan kesukaanku, sayang, jawab Farel. Clara tersenyum lalu berkata, iya, ini adalah makanan kesukaanmu. Farel pun tersenyum dan meninggalkan Clara. Clara melihat Farel yang berjalan menuju meja makan lalu berkata, tunggulah di meja makan, sebentar lagi sarapanmu akan siap. Farel kemudian pergi duduk dan menunggu hidangan yang akan disediakan oleh Clara untuknya. Beberapa menit kemudian Clara pun menghampirinya. Nah, sarapannya sudah siap, kata Clara sambil meletakkan sarapan Farel di hadapannya. Di saat Clara ingin meninggalkan Farel, Farel memegang tangannya dan berkata, bisakah kamu duduk di sini bersamaku dan sarapan bersamaku, sayang? Clara tersenyum sambil melihat tangannya yang digenggam erat oleh Farel. Tentu saja bisa, Farel, tapi izinkan aku untuk mencuci tangan terlebih dulu ya, jawab Clara. Farel tersenyum mengangguk. Tentu saja, sayang, jawab Farel. Setelah mencuci tangan, Clara kemudian duduk dan sarapan bersama dengan Farel. Mereka terlihat begitu romantis. Pelayan yang tanpa sengaja melihat kebersamaan mereka tersenyum bahagia. Setelah sarapan, Clara kemudian berkata kepada Farel, Farel, ketika kamu tidak ada di rumah, aku merasa sedikit bosan. Bolehkah aku ikut denganmu pergi ke kantor? Farel mengerutkan keningnya. Dia tampak heran dengan perkataan Clara. Bosan? Clara mengangguk. Iya, aku merasa bosan ketika kamu tidak ada di rumah. Farel tersenyum. Tetapi, sejak kapan kamu merasa bosan, sayang? Bukankah selama ini kamu selalu sendiri di saat aku pergi bekerja? Clara tertunduk, wajahnya pun memerah. Sayang, ada apa? Kenapa diam saja? Kata Farel sambil memegang dagu Clara. Perasaan itu ada sejak aku jatuh cinta padamu, jawab Clara pelan. Farel menatap Clara begitu dalam sambil tersenyum. Aku juga sangat mencintaimu, Clara, kata Farel. Clara juga menatapnya. Kalau begitu, boleh kan aku ikut denganmu ke kantor? Kata Clara. Iya sayang, tentu saja boleh. Baiklah, sekarang ayo kita siap-siap, kata Farel. Hari itu Clara ikut ke kantor Farel. Di sepanjang perjalanan, sesekali Clara melirik Farel. Dan Clara tertunduk malu ketika Farel mendapatinya sedang melirik Farel. Farel kemudian menggoda Clara. Jujur saja, sebenarnya aku merasa sedikit heran karena akhir-akhir ini kamu terlihat sangat berbeda. Tetapi aku senang, sikapmu itu membuatku sangat bahagia. Clara hanya tersenyum tersipu-sipu malu mendengar perkataan Farel. Farel kembali berkata, oh ya sayang, jangan terus memandangku seperti itu. Karena itu bisa membuatku tidak fokus mengemudikan mobil ini. Clara kemudian tertawa. Setelah itu Farel kembali berkata, sayang, terima kasih ya sudah mencintaiku dan menerima aku apa adanya. Aku sangat bahagia.
Akhirnya, laki-laki tua ini dicintai oleh gadis secantik dirimu. Clara kemudian tertunduk mendengar perkataan Farel. Di saat Farel kembali ingin mengatakan sesuatu, Clara kemudian mendekati Farel dan mencium pipi Farel begitu mesra. Farel tampak kaget, namun Farel semakin bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Clara padanya. Setelah mencium pipi Farel, Clara kembali duduk di kursinya. Setelah itu, Clara melihat ke depan. Dan tanpa diduga-duga, Farel membalas ciuman Clara dengan mengecup pipi Clara. Hal itu membuat Clara juga sedikit terkejut. Namun, setelah itu Clara tersenyum tersipu malu. "Farel," kata Clara kepada Farel. Namun Farel tidak menghiraukan Clara. Clara kembali memanggil Farel. "Farel." Lagi-lagi, Farel tidak menjawab Clara. Bukannya tidak ingin menjawab panggilan Clara, tetapi sepertinya Farel sengaja melakukan itu. Clara terlihat berpikir sejenak. Setelah berpikir, Clara kembali memanggil Farel. "Sayang." Kali ini, Farel melihat Clara dan berkata, "Iya sayang, apakah kamu memanggilku?" jawab Farel. Clara terlihat kesal, lalu Farel tersenyum. "Maaf sayang, aku hanya ingin kamu memanggilku dengan kata-kata itu. Karena jujur saja, jika kamu memanggilku dengan panggilan Farel, rasanya kurang enak didengar. Panggilan sayang rasanya terdengar lebih enak dan nyaman di hati." Clara kemudian tersenyum. Farel pun tersenyum sambil melirik Clara yang sedang tertunduk, sambil terus tersipu-sipu. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja Farel menghentikan mobilnya. "Ada apa sayang? Kenapa kita berhenti di sini?" kata Clara heran. "Tidak ada apa-apa sayang, tunggulah di sini sebentar saja. Aku akan memberi sedikit kejutan untukmu," jawab Farel. Farel tersenyum, kemudian keluar dari mobilnya. Clara melihat Farel berjalan mendekati seorang anak kecil yang sedang menjual beberapa bunga di dalam sebuah keranjang miliknya. Ternyata Farel hendak membeli bunga untuk Clara. Melihat apa yang dilakukan oleh Farel, Clara terlihat begitu terharu. Tanpa ia sadari, air matanya menetes di kedua pipinya yang kemerahan. Setelah membeli bunga itu, Farel kembali berjalan ke mobilnya. Namun, Clara yang terlalu bahagia tidak sabar ingin memeluk Farel.